Tim nasional Indonesia benar-benar mengejutkan Roberto Mancini lewat permainan memukau di laga kontra Arab Saudi. Meskipun kalah statistik, tapi perjuangan anak-anak merah putih patut diapresiasi besar. Pasalnya, sebelum pertandingan, fokus para punggawa Timnas Indonesia sempat terganggu dengan banyaknya masalah yang terjadi. Salah satunya adalah skuad Garuda dilanda krisis pertahanan dengan banyaknya pemain yang absen. Cetak Gol coba merangkum perjuangan gila punggawa tim nasional Indonesia meraih 1 poin di tanah Arab sebagai berikut. Persiapan yang sempat terganggu. Tim nasional Indonesia akan berjuang habis-habisan demi mencapai target di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun skuad Garuda mendapatkan hambatan besar yang mengganggu fokus pemain. Salah satunya adalah rumor kepergian Sintayong usai dibidik oleh Korea Selatan. Pasukan Taeguk Warriors dirumorkan sedang mencari pelatih baru usai mendepak Jurgen Klinsmann. KFS laku federasi sempat menunjuk beberapa nama juru taktik lokal. Namun Sintayong dianggap paling layak untuk kembali menangani timnas Korea Selatan. Media lokal negeri ginseng seperti Newsnet juga ikut memanaskan rumor ini. Newsnet menuliskan kalau Sintayong akan menyambut tawaran KFA karena masih berhasrat melatih Korea Selatan. Pasalnya, Sintayong disebut punya ambisi besar membalaskan dendam kegagalannya di Piala Dunia. Netizen tanah air langsung cemas karena skuad Garuda berpeluang ditinggal coach Sintayong. Sebagian warganet bahkan kesal dengan sikap Sintayong yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Ex-pelatih Seongnam Ilhwa ini juga belum memperpanjang kontraknya di timnas Indonesia. Namun kekhawatiran netizen tanah air ternyata langsung ditenangkan oleh Sintayong. Coach Shin membantah KFA merayunya untuk kembali melatih Korea Selatan. Sebaliknya, pelatih kelahiran Yeongdeok ini memilih setia bersama skuad Garuda. Coach Shin mengatakan masih akan terus mengawal perjuangan anak-anak merah putih di ronde ketiga. Buktinya, sang pelatih langsung memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia. Diketahui setelah pemulihan pasca operasi, Sintayong akan tetap melatih pasukan merah putih hingga tahun 2027 mendatang. Kabar baik menjelang pertandingan. Resminya Sintayong memperpanjang kontrak kembali menjadi angin segar untuk Indonesia. Ruang ganti skuad Garuda kembali stabil dan harmonis menjelang pertandingan ronde ketiga. Bahkan timnas Indonesia mendapatkan kabar baik dari Martin Paes. Di pertengahan Agustus lalu, kiper FC Dallas ini sudah diizinkan oleh FIFA untuk membela skuad Garuda Nusantara. Paes mengaku gembira karena bisa memperkuat tanah negara leluhurnya. Dikutip dari bolasport.com, sang kiper punya target besar menciptakan kenangan indah bersama Garuda. Keinginan Paes sempat hampir tertunda karena dirinya belum bisa bermain di laga kontra Arab Saudi. Alasannya PSSI terlambat mendaftarkan namanya karena waktu yang mepet. Namun federasi tertinggi sepak bola Indonesia ini nggak menyerah dan tetap mengusahakan debut Paes. PSSI sendiri bahkan sudah mengirimkan surat permohonan kepada AFC. Alhasil timnas Indonesia mendapatkan kabar baik karena AFC mengizinkan Paes bermain. Ex-kiper Nijmegen ini bersemangat menjalani pertandingan kontra Arab Saudi. Paes meminta para penggemar untuk menyaksikan pertandingan dan mendukung perjuangan Garuda Nusantara. Meskipun mendapatkan kekuatan baru, Sintayong justru memasang target realistis. Coach Shin mengatakan finish di peringkat ketiga atau 4 adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa. Pelatih Korea Selatan ini bilang timnas Indonesia bakal menghadapi lawan yang sulit. Perjuangan gila tahan imbang Arab Saudi. Namun Sintayong justru dikejutkan dengan perjuangan gila para punggawa merah putih di laga kontra Arab Saudi. Skuad Garuda tampil percaya diri dan sukses menahan imbang dengan skor 1-1. Mentalitas luar biasa pasukan Garuda Nusantara sukses membuat para pemain Saudi kerepotan. Sejak peluit dibunyikan, skuad merah putih menjalankan permainan pressing tinggi. Permainan ini langsung membuahkan hasil lewat gol dari Ragnar Oratmangun di menit ke-19.
Setelah itu, kedua tim saling berbalas serangan untuk bisa menciptakan gol. Sayangnya, Indonesia harus kecolongan di menit akhir babak pertama lewat kaki Musab Al-Juair. Memasuki babak kedua, skuad Green Falcon menggempur pertahanan Indonesia habis-habisan. Beruntung lini pertahanan pasukan Garuda mampu bermain dengan solid. Termasuk sepakan penalti dari Salem Al-Dausari yang mampu ditepis PES di menit ke-78 pertandingan. Roberto Mancini selaku pelatih bahkan sempat kedapatan mengamuk di pinggir lapangan. Pelatih asal Italia ini kesal karena timnya selalu gagal memanfaatkan peluang untuk menjadi gol. Hasil imbang yang diraih Indonesia langsung mendapatkan sorotan dari media dunia. 433 hingga OneFootball.my yang sebelumnya iri malah bangga dengan pencapaian timnas Indonesia. Debut memukau Martin Paes. Martin Paes menjalani debut luar biasa dengan memamerkan aksi-aksi memukaunya. Pemain keturunan Belanda ini bermain sangat tenang dan sempat melakukan aksi-aksi gocekan di kotak penalti sendiri. Hasilnya pertandingan baru berjalan 4 menit, Paes berhasil mengecoh Abdullah Radif. Hal ini berawal dari bola back pass yang diberikan oleh Calvin Verdong. Paes berhasil menahan bola tersebut dengan sempurna sehingga membuat striker Arab Saudi tergocek. Di babak pertama, sang kiper bahkan membuat Arab Saudi hanya bisa melepaskan 1 tembakan saja. Namun di babak kedua, Paes sempat disorot karena melakukan kesalahan di menit 77. Sang kiper terlambat mengoper bola sehingga hampir direbut dengan baik oleh Firas Al-Buraikan. Bola tersebut malah mengenai kaki dari Al-Buraikan sehingga harus berujung hadiah penalti. Beruntung Paes sukses menepis sepakan penalti lewat insting menembaknya yang baik. Salem Al-Dausari yang melepaskan tembakan ke kanan berhasil ditepis dengan baik oleh Paes. Kehebatan sang kiper melakoni debutnya langsung mendapatkan pujian dari berbagai pihak. FC Dallas memberikan julukan kepada Paes dengan sebutan Martin Cruyff. Peluang besar lolos ronde 4. Hasil imbang di laga perdana membuat peluang timnas Indonesia menjelma menjadi tim kuda hitam. Sebelumnya, Sintayong sudah memprediksi Garuda akan tampil mengejutkan. Coach Shin sangat yakin kalau anak asuhnya bisa mencapai target yang sudah diberikan. Meskipun berat, para punggawa Garuda sangat optimis bisa mencapai target tersebut. Apalagi tim nasional Australia sedang dalam performa yang kurang bagus usai takluk atas Bahrain dengan skor 0-1. Kekalahan ini diprediksi akan membuat skuad Socceroos kesulitan menghadapi Indonesia. Sebab timnas Australia harus ditinggal oleh Kusniyengi yang mendapatkan kartu merah. Skuad asuhan Graham Arnold diprediksi kesulitan membendung permainan anak asuh Sintayong. Pasalnya, laga menghadapi timnas Indonesia sendiri akan berlangsung di Gelora Bung Karno. Kekalahan ini juga membuat Australia terdampar di posisi kelima klasemen. Sedangkan skuad Garuda berhasil menempati peringkat ketiga grup C klasemen sementara. Sintayong bahagia dengan hasil imbang yang diperoleh skuad Garuda. Coach Shin juga bangga karena anak asuhnya sudah punya mental juara. Itulah ulasan perjuangan gila tim nasional Indonesia menahan imbang Arab Saudi. Bagaimana pendapatmu, akankah skuad Garuda Nusantara mampu kembali tampil memukau dan mengejutkan di laga selanjutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.